Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian kabarnya baik-baik aja ya guys. Ada sebuah rice cooker nih, mereknya Bulde. Saya sebelum bongkar saya harus perhatikan dulu ya kondisi fisiknya seperti apa. Kondisi fisiknya yang jelas ini pecah nih. Pecah ini terjadi karena benturan mungkin ya, saya nggak tahu, karena begitu datang ke bengkel dia udah pecah. Terus kita lihat di dalamnya ada kabel, ada skrup, kita lihat dulu ya. Ini oke. Ada bekas-bekas minyak nih. Ada bekas-bekas minyak. Dia rice cooker memang jorok biasanya. Ada bekas lemak-lemak. Dalam ada komponen-komponen elektronik yang bisa kita intip. Tuh, ini tutup yang di dalam tadi kayaknya ya. Ini adalah colokan kabelnya. Tipe dari Bulde ini adalah mana ya tipenya? Saya nggak ngelihat sama sekali ada tipe di sini. Tapi di sini ada bekas stiker sepertinya. Mungkinkah di sini? Bisa jadi ya. Nanti kita bakal bongkar semua. Sebelum saya bongkar, saya lihat tuh ternyata skrupnya udah dibuka satu, udah nggak di tempatnya. Ini juga udah nggak di tempatnya. Yang ini juga nggak di tempatnya, berarti yang nggak di tempatnya tuh ada 4 semua dong. Semua udah nggak di tempatnya skrupnya guys. Skrupnya ada di dalam. Wih, kayak pakai hidrolik dia loh, keren loh. Oke, ini tutup bagian belakang tadi. Ini kabel steker, kita butuh banget. Terus ini untuk kalau misal airnya berlebihan. Ini ada 2 buah skrup, sedangkan harusnya skrupnya ada 4, berarti kurang 2 ya. Gak apa-apa deh. Oke, skrupnya kita taruh sini ya. Kita angkat dulu keranjangnya. Coba lihat. Oke, seperti ini bentuknya. Bisa dibuka nggak? Bisa. Pancinya nih, kita taruh dulu pancinya di bawah. Kita lihat, ini dia tuh, kotor ya, kayak rice cooker pada umumnya. Nah, merek apa aja pokoknya rice cooker biasanya kayak gitu. Ini adalah termostat. Saya nggak tahu kerusakannya seperti apa ini. Ini ada semacam sensor ya mungkin. Bisa jadi ya. Nih. Kita tes ya. Kita tes dengan cara masang ini. Masang pancinya di sini. Ini kita pasang juga. Nggak kita pasang sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi supaya ringkas tempatnya, longgar, saya pasang semua kayak gitu guys. Terus kabelnya tak lupa kita colokin di sini. Oke. Langsung ya kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Posisinya kayak gini aja. Korslet apa enggak kira-kira ya? Moga-moga enggak korslet. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Tapi enggak hidup sama sekali. No. No. No live error. Aduh. Susah dicabut. Nggak hidup sama sekali guys. Lightingnya saya matiin dulu ya.
aturan dia hidup, tapi nggak hidup sama sekali. Oke, kayak gitu. Beres. Kalau gitu kita kerjain ya. Kita mulai ya. Mulai bongkar-bongkar Magic Com sama Magic Jar nih. Penerang nasi lah. Karena dia mati total, berarti ada arus listrik yang nggak masuk ke mesin. Jadi kita harus bongkar ini semua supaya kita bisa ngelihat mesinnya. Pertama yang kita pastikan harus dilepas adalah kabel arus listrik 220 volt. Untuk panelnya belakangan aja kita cek ya. Sekarang coba kita balik dulu. Like this. Terus kita tarik. Bisa nggak kita tarik langsung? Kayak ada yang mengganjal gitu loh. Pancinya kita taruh aja dulu deh. Harusnya bisa ditarik langsung ya. Harusnya bisa. Tapi nggak gampang. Semacam ada kunci. Iya betul, ada kunci di sini. Kita butuh obeng. Obeng gepeng. Seperti ini. Oke. Betul kan? Oke. Ini dia penampakannya. Ada arus listrik yang nggak masuk ke mesin. Kabelnya kelihatan bagus. Kabel arus listrik 220 volt maksudnya. Terus dia masuk ke sini. Arus listrik 220 volt tadi masuk lewat kabel warna merah dan kabel warna biru. Masuk ke sini ya. Kita cek komponennya ada yang putus apa enggak, atau ada yang kebakar. Enggak kelihatan ada yang rusak. Di sini ada fuse, resistor fuse. Kita cek dulu resistor fuse-nya, ukurannya 330 ohm atau 33 ohm. Kita lepas dulu skrupnya ya. Ada sekitar 2 buah skrup di sini yang harus kita lepas, guys. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel ini ya, supaya bisa ngedapetin informasi-informasi tentang memperbaiki peralatan elektronik. Simpan skrupnya di tempat yang aman. Sekarang kita balik mesinnya. Kalau susah kita bisa cabut beberapa kabel seperti kabel ini. Oke. Sekarang kita melihat mesinnya. Mesinnya udah pernah disolder. Ini dia. Udah pernah disolder. Ini soketnya, kaki soketnya pernah disolder. Kaki soketnya ini ke bagian luar sini seperti sensor ini. Nggak tahu saya sensor apa itu. Pernah disolder, berusaha untuk diperbaiki kayaknya. Sekarang kita ambil avometer digital ya, untuk melihat fuse-nya putus apa enggak. Avometer digital saya mana ya? Ini dia. Kita hidupin dulu.
ringnya kita rubah ke skala dioda, kelihatan kan? Oke, sekarang kita cek resistor fuse-nya ya, putus apa nyambung. Oke, nyambung ya, bagus, nyambung dia. Ini kan resistor, bisa jadi kita pakai ring yang ngukur ring untuk ngukur resistor aja. Saya pakai 20K. Kita lihat ukurannya berapa. 0,06 atau 33 ohm. Bagus, nggak putus. Di sini ada elko yang ukurannya 450 volt. Harusnya kalau arus listrik masuk ke rangkaian ini, di elko-nya sekarang udah ada tegangan DC-nya. Udah ada arus DC-nya. Sekarang coba kita cek ya, ada nggak arus DC-nya. Kita pakai ring 1000 volt. Yang negatif ada di atas, yang positif bagian bawah ya. Kita cek ada nggak tegangannya. Hati-hati kalau misalnya ada tegangannya, bahaya. Tuh, arus listrik nggak bisa masuk ke sini guys. Arus listrik nggak masuk. Sekarang coba kita cek diodanya ya. Kenapa kok arus listrik nggak masuk? Apa jangan-jangan diodanya rusak gitu? Karena untuk masukin listrik ke elko itu harus dirubah dari AC ke DC dulu. Ini dia dioda 2 buah. Kita cek. Oke. Oke. Kita balik ya. Ada ukurannya 625. Ada angkanya maksudnya. 625. Kurang lebih sama 632. Sama-sama kepala 6 ya. Kalau dioda emang kayak gitu kalau diukur pakai avometer digital guys. Sedangkan kalau kita balik kan nggak ada angka sama sekali kecuali 1 di ujung situ. Artinya diodanya nggak rusak. Arus listrik masuk lewat kabel merah dan kabel biru. Kabel biru, sekarang kita lihat kabel merah dulu ya. Kabel merah, arus listrik 220 volt masuk ke kabel merah. Melewati resistor 33 ohm dulu, 1 watt seperti ini. Terus arus listrik AC-nya disarahkan menggunakan dioda D2 ini. Kemudian dari D2 dimasukin lagi di seri ya dengan D3. Habis itu tegangan di sini udah DC harusnya. Nah, tegangan yang udah DC di sini aturan dia masuk ke elko. Aturan elko ini udah diisi listrik gitu, udah terisi harusnya. Tapi kok kenapa nggak ada? Sekarang coba kita korsletin ya. Bismillah. Tuh. Ternyata memang nggak ada arus listrik sama sekali di elko yang besar. Elko ini berukuran 450 volt, 4,7 mikrofarad. Harusnya dia udah menyimpan arus listrik. Sekarang kita coba cek stekernya ya. Jangan-jangan stekernya yang rusak. Kita cek stekernya dengan cara seperti ini. Hidupin avometer digital. Kita taruh di salah satu kaki. Kita ukur ya. Oke, nyambung. Yang satu lagi nyambung juga. Oke, nyambung loh, berarti nggak rusak nih. Oke, stekernya ternyata nggak rusak. Sekarang kita ukur langsung ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Hati-hati teman-teman yang nggak pengalaman, jangan niru ini ya. Karena ini tegangan tinggi 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt.
Kita cek arus AC-nya ya, masuk apa enggak di kaki ini. Arus listrik AC ternyata nggak masuk, teman-teman. Nggak ada arus listrik AC 220 volt di sini. Itulah sebabnya kenapa nggak ada tegangan yang tersimpan di elko. Saya cabut dulu ya. Coba saya colokin yang kedua kali. Oke. Mungkin kurang nancep tadi ya. Bismillah. Enggak juga loh. Ternyata nggak ada arus listrik 220 volt yang masuk ke rangkaian ini. Nggak ada masuk. Saya cabut dari arus listrik 220 volt. Aduh, colokan bulat ini kuat. Nggak ada arus listrik yang masuk. Gimana kelanjutannya? Cara memasukkan arus listrik 220 volt ke Magicom ini, merek Bolde. Kita akan melihatnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye guys.